Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai side scan sonar. Sebelumnya, nama saya Tutur Arif Wibowo. Saya Isna Marta Alia. Saya Ismail Saputri. Saya Yani Cantika Wiguna. Saya Eki Laura. Pemetaan dasar laut dilakukan manual oleh manusia menggunakan kamera. Namun, untuk mengurangi tingkat resiko yang terjadi, maka diciptakanlah side scan sonar untuk mengembangkan citra objek bawah laut. Side scan sonar adalah jenis sistem sonar aktif yang digunakan untuk mendeteksi dan menghasilkan citra bawah laut dengan resolusi yang tinggi. Sistem ini menggunakan sejumlah sensor sonar yang disebut transducer untuk mengirim dan menerima pulsa suara, yang mana pulsa-pulsa ini membantu dalam pemetaan dasar laut. Side scan sonar pertama kali dikembangkan oleh US Navy Mine Defense Laboratory pada tahun 1950 yang terinspirasi dari Royal Navy ASDIC tipe 162 yang mampu merekam siluet kapal selam yang terdampar di dasar laut. Pada awal penciptaannya, side scan sonar digunakan untuk mendeteksi siluet kapal selam yang tenggelam. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul versi komersional dari side scan sonar yang berkembang dengan berbagai fitur hingga saat ini. Untuk spesifikasi side scan sonar itu bermacam-macam, yang menjadi salah satu poin penting dari spesifikasi side scan sonar yaitu frekuensi. Yang mana jika frekuensi yang digunakan itu besar, maka resolusi yang dihasilkan citranya itu semakin besar, namun area yang dipetakan akan semakin kecil. Sebaliknya, jika frekuensi yang digunakan itu rendah, maka citra yang dihasilkan akan memiliki resolusi yang rendah juga, namun area yang dipetakan semakin luas. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan. Untuk side scan sonar sendiri mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama resolusinya yang tinggi. Side scan sonar mampu menghasilkan gambar dua dimensi dengan resolusi tinggi dari permukaan dasar laut sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi objek dan struktur bawah laut. Yang kedua, side scan sonar dapat dioperasikan dari kapal kecil. Karena alat ini merupakan alat yang relatif ringan dan juga kompak, lalu selanjutnya dapat mendeteksi objek yang kecil. Kelebihan dari side scan sonar dalam mendeteksi objek kecil berarti menunjukkan bahwa alat ini mampu menghasilkan gambar dengan resolusi yang tinggi yang cukup detail untuk mengidentifikasi objek-objek kecil di dasar laut. Lalu yang keempat ada dapat digunakan di perairan dangkal yang artinya alat ini merupakan alat yang efektif untuk survei di area dengan kedalaman air yang rendah. Karena aksesibilitas, detail yang lebih baik, dan keamanan juga efisiensinya. Lalu selanjutnya ada kekurangannya, yaitu yang pertama tidak dapat menembus dasar laut. Alat ini menggunakan gelombang suara untuk memetakan permukaan dasar laut, tetapi gelombang ini tidak dapat menembus lapisan dasar laut. Lalu, kekurangan selanjutnya, side scan sonar tidak akurat dalam georeferensi, yang mana georeferensi sendiri merupakan proses pengaitan data dengan lokasi geografis yang tepat, yang menunjukkan bahwa kekurangan side scan sonar ini meliputi ketergantungan pada GPS dan distorsi data. Baik, selanjutnya karena side scan sonar itu punya banyak tipe, untuk di presentasi kali ini kami mengambil contoh dari tipe H-Stage 4125 dan juga Klein 5000. Untuk bagian-bagian dari side scan sonar sendiri, tipe H-Stage 4125 ini yang pertama ada share pin. Nah, share pin sendiri itu memiliki fungsi utama untuk melindungi towfish dan juga atau kabel dari kerusakan serta memutuskan sambungan secara otomatis dalam situasi darurat. Kemudian ada yang paling belakang itu ada tail cone, berfungsi untuk menjaga stabilitas dan arah towfish selama bergerak di dalam air. Dan ada bagian lain yaitu safety cable. Safety cable itu kabel pengaman tambahan yang digunakan sebagai cadangan untuk memberikan perlindungan ekstra dan memastikan towfish tetap terhubung kepada kapal. Yang selanjutnya yaitu waterproof splice. Ini sambungan tahan air yang menghubungkan dua bagian kabel, memastikan sambungan tersebut kedap air dan aman dari kerusakan. Kemudian ada tow cable connector. Komponen ini digunakan untuk menghubungkan antara tow cable ke towfish.
memastikan data yang ditransmisikan dari transducer dapat sampai ke unit pengolahan di kapal dengan aman. Kemudian ada shackle. Nah, shackle ini adalah pengait atau penghubung yang digunakan untuk mengamankan tow cable ke tow fish. Kemudian ada tow arm, ini yaitu lengan yang menghubungkan antara tow fish ke tow cable. Tow arm ini juga membantu dalam mengarahkan tow fish dan menjaga posisi yang tepat selama survei. Kemudian ada carrying handles. Nah, carrying handles ini lengan yang menghubungkan tow fish ke tow cable. Ini membantu untuk mengarahkan tow fish dan menjaga posisi yang tepat selama survei. Kemudian ada tow cable. Nah, tow cable ini digunakan untuk menghubungkan towfish dengan topside processor di kapal. Fungsi utamanya sendiri biasanya untuk menyalurkan daya listrik ke towfish dan mentransmisikan data sonar dari transducer di towfish ke unit pengolahan yang ada di kapal. Kemudian ada laptop komputer. Laptop komputer ini biasanya dilengkapi dengan software perangkat lunak yang dirancang untuk mengoperasikan side scan sonar. Kemudian ada portable top size processor. Nah, ini adalah pengolahan data yang terletak ada di kapal. Fungsinya untuk menerima, memproses, dan menganalisis data sonar yang dikirim dari towfish. Next, kemudian slide selanjutnya itu ada tipe Klein 5000. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri hampir sama kayak yang sebelumnya, cuma ada beberapa yang berbeda. Ada bearing head. Bearing head ini bagian dari towfish yang untuk rotasi dan juga manuver si towfish secara bebas saat ditarik di bagian belakang kapal. Kemudian ada tow rod, ini yaitu batang penghubung antara tow cable dan juga towfish. Kemudian ada towfish tail, ini di bagian belakang dari towfish yang dirancang untuk menjaga kestabilan dan arah saat towfish bergerak di dalam air. Kemudian ada transducer. Nah, transducer ini yaitu komponen utama yang mengirimkan dan menerima gelombang sonar. Kemudian ada bagian kepala yaitu towfish head. Bagian depan ini yaitu berisi transducer dan komponen elektronik lainnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari side scan sonar. Yang pertama, transducer memancarkan sonar. Transducer pada side scan sonar berperan sebagai pengirim gelombang suara. Gelombang ini dipancarkan secara luas ke samping dari alat, yakni ke arah kiri, port, dan kanan starboard. Gelombang suara ini dirancang untuk menyebar secara horizontal sehingga dapat mencakup area luas yang ada di bawah permukaan laut atau dalam air. Yang kedua, sonar mengenai objek dan sebagian energi dipantulkan kembali. Setelah dipancarkan, gelombang suara ini bergerak melalui air hingga bertemu dengan objek, struktur dasar laut, atau permukaan laut. Ketika gelombang mengenai objek tersebut, sebagian dari energi gelombang akan dipantulkan kembali menuju transducer. Sementara itu, energi yang tidak dipantulkan akan terus bergerak dan mungkin akan mencapai objek lain. Yang ketiga, transducer menerima sonar. Gelombang sonar yang dipantulkan kembali diterima oleh transducer. Transducer berfungsi sebagai penerima sinyal, mencatat kekuatan pantulan, serta waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali. Pantulan dari objek yang keras atau kasar di dasar laut akan menghasilkan sinyal yang lebih kuat dibandingkan dengan pantulan dari area yang lebih halus atau lunak. Yang keempat, data pantulan sonar akan diproses. Data pantulan sonar yang diterima oleh transducer diproses lebih lanjut untuk menghasilkan gambar atau citra dasar laut yang menampilkan variasi tekstur, bentuk, dan kedalamannya. Proses ini melibatkan analisis intensitas pantulan atau backscatter untuk mengidentifikasi berbagai fitur dasar laut. Selanjutnya, ini merupakan contoh hasil keluaran data dari side scan sonar. Hasil keluaran data dari side scan sonar berupa citra sonar yang menggambarkan permukaan dasar laut serta objek bawah air. Citra ini menunjukkan detail tekstur dan bentuk dasar laut di mana area dengan pantulan sonar kuat tampak terang, sedangkan pantulan lemah terlihat gelap. Contohnya, ada pada citra sonar berikut yang menunjukkan dasar laut dan juga bangkai kapal. Yang menjadi ciri dari citra side scan sonar adalah adanya shadow zone, area hitam kosong yang muncul karena tidak adanya pantulan sonar dari wilayah tepat di bawah transducer. Ini adalah fitur umum yang menunjukkan keterbatasan jangkauan sonar di area tertentu. Nah, berikut contoh studi kasus yang dihasilkan dari side scan sonar.
yaitu survei side scan sonar dalam penelitian arkeologi bawah air di perairan sungai, yaitu dengan tujuan memberikan gambaran kondisi di dasar perairan tanpa perlu dilakukan penyelaman langsung. Hasil perekaman side scan sonar memberikan suatu gambar dari dasar perairan dengan resolusi tinggi secara jelas sehingga mempermudah dalam interpretasi kondisi dasar perairan dan objek yang ada. Hasil pencitraan side scan sonar disajikan dalam bentuk 2 dimensi. Metode yang digunakan yaitu side scan sonar memiliki prinsip sinyal yang ditransmisikan merambat dalam air. Transducer sonar dapat menerima noise dan echo. Pancaran sinyal suara yang dipancarkan oleh transducer yang berinteraksi dengan dasar laut pada sudut miring, sejumlah energi terpancar dari transducer dan sebagian dipantulkan kembali ke transducer oleh objek di dasar laut. Nah, energi yang dipantulkan kembali ini dikenal sebagai backscatter akustik. Berikut hasil dari studi kasus side scan sonar yang telah dipaparkan. Nah, hasil citra side scan sonar menunjukkan sebagian besar dasar sungai di seluruh survei tertutup sedimen dengan tingkat refleksivitas rendah sampai menengah. Di situ juga terlihat sejumlah cekungan, gundukan, serta sebaran batu-batu kecil ditemukan merata di area survei. Di situ juga terlihat teridentifikasi ada seperti perahu kayu yang ditandai dengan lingkaran kuning. Selain itu, side scan sonar juga biasanya digunakan seperti untuk pendeteksian pipa dan kabel laut, pendeteksian struktur dangkal dasar laut, pelaksanaan pengerukan, studi lingkungan, kemiliteran, arkeologi, perikanan, serta pertambangan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.